atau memuji-muji mereka. Tidak ikut nyemplung di dalam kelompok mereka, tidak membela mereka, tapi memuji-muji mereka. Ini harus dihukum, kata Ibnu Taimiyah. Atau menganggap besar buku-buku mereka, karya-karya mereka, dianggap insyaallah buku-bukunya. Urifa bimusa'adatihim, atau diketahui bahwa dia membantu mereka. Wa muawanatihim. Karihal kalam fihim, atau enggak suka ada orang berbicara tentang kejelekan ahli bidah itu. Jadi sampai jika ada orang enggak suka ada orang yang berbicara tentang ahli bidah, ini kata Ibnu Taimiyah, yajibu uqubatuhu. Harus dihukum, wajib dihukum. Ya. Akhadha ya'tadir lahum, atau kalau tidak sekedar benci untuk orang-orang berbicara tentang mereka, cari-cari alasan. Oh mungkin mereka begini, cari-cari alasan untuk mereka. Oh mungkin mereka begini, oh mungkin mereka begini. Ya, bi anna hadza kalam la yudramahu ala kulli hal. Ya. Wa amsalu hadhihi al-ma'adir la yaquluha illa jahil aw munafiq. Alasan-alasan yang seperti ini tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang yang bodoh atau orang munafik. Ya. Bal tajibu uqubatu kulli man 'arafa halahum wa lam yu'awin 'ala al-qiyam 'alaihi. Bahkan wajib menghukum orang yang tahu keadaan ahli bidah itu kemudian enggak membantu menyerang mereka. Sampai sedemikian rupa. Orang yang tahu keadaan mereka kemudian ada satu kelompok menerangkan kejelekan mereka kemudian enggak bantu, ini harus dihukum, kata Ibnu Taimiyah. Fa innal qiyama 'ala haula min a'dhamil wajibat, karena kita menyerang ahli bid'ah jangan dianggap serangan pakai tembakan ya. Bukan teroris gitu. Tapi artinya dengan menerangkan kesalahan-kesalahan mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, ya. Karena menyerang mereka dengan cara seperti itu min a'dhamil wajibat, termasuk kewajiban yang terbesar. Li'annahum afsadul uqul wal adyan, karena ahli bidah itu merusak akal dan merusak agama ini. Ala khuluq wal adyan, ala khalqin min al masyayikh wal ulama wal muluk wal umara, merusak agamanya. Para masyayikh, sebagian masyayikh terpengaruh, rusak agamanya. Sebagian ulama terpengaruh, rusak agamanya, rusak akal mereka, pemahaman mereka. Wal muluk wal umara, para penguasa juga rusak akal dan agama mereka karena ahli bid'ah ini. Ya, wa hum yas'auna fil ardi fasadan. Mereka itu berupaya untuk merusak di muka bumi ini, wa yasudduna an sabilillah, dan yasudduna an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hakikat. Ibnu Taimiyah yang mengucapkan, bukan saya. Bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa jilid yang kedua halaman 132. Ya. Wajib menghukum siapa saja yang disebutkan. Yang pertama, orang yang menisbatkan dirinya kepada ahli bid'ah. Yang kedua, orang yang dzabba anhum, membela-bela mereka. Yang ketiga, orang yang memuji-muji mereka. Yang keempat, orang yang memuji-muji kitab mereka. Yang kelima, yang membantu mereka. Yang keenam, yang tidak suka untuk orang berbicara tentang kesalahan mereka. Yang ketujuh, orang yang cari-cari alasan untuk mereka. Yang kedelapan, orang yang tahu keadaan kesalahan mereka kemudian tidak membantu orang untuk amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap mereka. Nah, 8 ini urutan sampai yang paling ringan kelihatannya oleh kita. Itu menurut Ibnu Taimiyah, tajibu uqubatuhu, harus dihukum dia, berhak mendapat hukuman. Nah, sementara ini orang-orang al-Qurat ketika mereka diserang malah ya masuk dalam beberapa golongan dari yang tadi disebutkan, berapa nomor tadi masuk oleh mereka. Ini keadaannya, ikhwan. Jadi orang-orang yang seperti itu sungguhnya ya, disadari atau tidak disadari menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya sedikit atau banyak di dalam masalah ar-raddu 'alal mukhalif, membantah orang-orang yang salah. Ya, kita ingat sekali lagi bahwa sabda Nabi, ad-dinu an-nasihah, agama ini akan tegak dengan nasihat. Tanpa nasihat tidak akan tegak. Ya. Dan nasihat seperti tadi, di antara bentuk nasihat mengingkari kemungkaran-kemungkaran.
Bagaimana menjual buku-buku terjemahan yang diterbitkan oleh atau diterjemahkan oleh orang hizbi. Ya, ini masalah, ya kan? Sebagian ulama disebutkan, dinukilkan kepada saya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena tidak aman, ya. Jadi bukunya buku Ahlussunnah kemudian diterjemahkan. Sekarang para penerjemah itu apakah mereka itu orang-orang yang bisa dipercaya? Seorang yang menerjemahkan perlu ilmu, perlu amanah. Kalau mereka sudah mumpuni dari sisi ilmu, apakah mereka amanah? Kalau mereka amanah, apakah mereka mumpuni dari sisi ilmu? Jadi perlu hati-hati, ya. Pada kenyataannya banyak orang yang menerjemahkan bukunya Ahlussunnah misalnya, nanti maknanya diselewengkan, atau alinea tertentu tidak dimasukkan, atau mukaddimah yang penting di situ tidak dicantumkan. Nah, ini masalah yang seperti ini. Ini namanya apa? Tidak amanah. Yang pertama, kemudian juga dalam beberapa perkara mungkin juga tidak apa? Tidak mumpuni ilmunya dalam beberapa masalah barangkali. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Kenyataannya seperti itu. Ya. Bagaimana menyikapi orang yang masih ngaji di Sururiyin sedangkan dia juga ngaji di Salafiyin? Ya, dinasihati, diterangkan. Tapi bahwa di ucapan Ibnu Taimiyah tadi yang saya sampaikan, ya, sebutkan ucapan Ibnu Taimiyah misalnya, nasihati. Kita ini diperintahkan untuk memberikan petunjuk untuk manusia, ya kan? Jadi ketika melihat teman kita seperti itu jangan langsung dibiarkan, jangan. Nasihati, diterangkan dengan keterangan yang jelas. Kalau belum jelas dari keterangan dia, keterangan orang yang mungkin lebih tahu daripada dia, atau mungkin kepada ustaz yang tahu tentang masalah ini. Jadi berupaya untuk diselamatkan. Ya, kita seperti itu untuk menyelamatkan orang, untuk memberikan hidayah, dalalah kepada orang sehingga dia bisa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala bismillah. Bagaimana menanggapi ucapan dari kalangan orang-orang awam bahwa kita Ahlussunnah sok suci dan sok benar? Adakah istilah di atas dikenal oleh salafus saleh dan membantah kita sok suci? Ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya insyaallah kalau orang yang benar-benar tidak ada merasa dirinya suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Ini firman Allah dalam surat An-Najm yang itu pegangan Ahlussunnah. La tuzakku anfusakum, jangan kalian sucikan diri kalian, yakni kalian anggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah. Kalau sekedar ucapan orang-orang seperti itu, ya jangan peduli sudah. Orang-orang awam, orang-orang bodoh, jangan peduli. Ya. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kata Allah, a'rid 'anil jahilin. Berpaling kamu dari orang-orang yang bodoh. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah SWT yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Ya. Dan ketika mereka diajak bicara oleh orang-orang bodoh menanggapi dengan tanggapan-tanggapan jelek. Qalu salama, ma'assalama sudah. Assalamualaikum, tinggal. Tidak perlu banyak dilayani orang-orang bodoh. Jadi kalau bisa malah kita tidak perlu dipedulikan begitu ya. Kalau kita nasihati dan bisa kita nasihati, ahsan kita nasihati. Bahwa seperti yang saya katakan, Allah melarang untuk menganggap diri kita sok suci itu. Ya, dan saya misalnya berkaitan dengan kita misalnya, saya tidak pernah merasa seperti itu. Cuma karena ada kesalahan, ya harus dijauhi kesalahan itu. Bapak salah, ya harus ditinggalkan. Saya salah, harus tinggalkan kesalahan. Dan begitu.
apabila seseorang sholat sendiri sebelum didirikan jamaah, kemudian sebelum dia selesai sholat ada yang lain mendirikan sholat jamaah dan dia berada di antara mereka, apakah dia itu memutuskan sholat berjamaah? Bagaimana dengan para jamaah? Apakah sholatnya sah? Allah alam keadaan seperti ini seperti apa. Kalau sholat sunnah jelas dia harus memutus. Kalau sholat wajib, wallahu a'lam. Tapi yang jelas salah dia. Kenapa sholat jamaah duluan? Sementara misalnya dia di masjid, ya, kenapa sholat duluan? Tidak boleh. Di masjid itu ada aturannya, ada imamnya, ada muazzinnya. Ya, iqamatus shalah hanya imam. Kalau belum di iqamatus shalah, kenapa dia sholat? Cuma kalau kejadian yang seperti disampaikan, bagaimana sikapnya, Allah a'lam. Saya tidak tahu. Apakah shaf wanita harus di belakang shaf laki-laki? Ya, begitulah. Ya, harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana jika di sini dipisah sekat kiri kanan? Ya, jelas menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkaitan dengan sahnya sholat, insya Allah tetap sah. Tapi jelas ini menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana jika di atas? Kalau di atas nggak jadi masalah, insya Allah. Bagaimana membantah syubhat bahwa syariat istri-istri Nabi berbeda dengan istri-istri kaum muslimin, terutama dalam masalah hijab. Tentu ya, para istri Nabi mereka berkaitan dengan hukum itu lebih ditekankan daripada yang lain, sehingga kalau melakukan pelanggaran lebih berat daripada yang lain. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, ada yang menunjukkan seperti itu. Tapi tentang hijab, artinya jilbab, ya, wajib dan tidaknya sama semuanya. Jilbab itu wajib bagi wanita muslimah dengan pengertian jilbab yang syar'i. Kalau berkaitan dengan menutup wajah, kita tahu khilaf di antara para ulama. Tapi jilbab, sekarang yang tadi sepakat di jilbab, itu satu hal yang diwajibkan bagi muslimat, sama ya, apakah istri Nabi atau selain istri Nabi. Dan yang perlu diketahui bahwa jilbab di sini harus dengan pengertian yang sesuai dengan syariat. Karena pengertian jilbab di masyarakat kita, yang penting kerudung menutup kepala. Ini nggak benar itu. Sehingga ada yang kerudung menutup kepala walaupun kecil, ada kerudung menutup kepala walaupun transparan, rambutnya kelihatan. Ada yang kerudung menutup kepala, kaosnya ketat sampai kelihatan sebagian tubuhnya. Ya, pakai celana panjang yang ketat pula. Alhamdulillah. Ini bukan pakaian muslimah yang seperti ini. Yang namanya jilbab, ya, pakaian muslimah itu ada 2 lapis kurang lebih. Ya, baju dalam arti semacam apa namanya, daster begitu. Itu disilakan dirak dalam bahasa Arab, dirak. Kemudian pakai kerudung kecil, khimar, sebutnya khimar. Kemudian setelah itu baru yang namanya jilbab yang besar yang menutupi semuanya. Itu baru namanya jilbab yang syar'i. Ya. Sudah kita lepas masalah khilaf menutup wajah. Tapi yang namanya jilbab itu. Ya. Kalau orang mau sungguh-sungguh melaksanakan jilbab, itu syariatnya. Itu dalam pengertian para ulama. Apakah jilbabnya itu 1 potong dari atas langsung ke bawah semuanya, atau 2 potong juga sebagian ulama membolehkan. Syalbani rahimahullah membolehkan. Ya, di samping baju yang di dalam tadi juga baju yang luar, kemudian kerudung yang lebar. Ya. Yang setelah kerudung yang di dalam. Nah, itu baru namanya jilbab.
Ya, yudnina min jalabibihinna itu jilbab. Jadi perlu sesungguhnya di sini pembenaran atau apa namanya menerangkan kepada orang-orang mana jilbab yang sesungguhnya. Jangan diartikan jilbab itu sekedar kerudung, itu bukan jilbab. Tidak benar seperti itu. Apakah sama ketaatan kita terhadap ayah kandung dengan ayah tiri? Berbeda. Untuk ketaatan kepada ayah kandung jelas lebih utama. Adapun ayah tiri sesungguhnya yaitu dari sisi apa namanya, sebagai ayah kita, kalau sudah menikah dengan ibu kita, ya posisinya sebagai ayah kita, ya kan. Tapi tentu berbeda sekali dengan ayah kandung. Tidak bisa disamakan sama sekali. Allah Ta'ala alam shawab. Ini berapa pertanyaan mungkin bisa kita jawab. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi majelis kita ini, dan jika ada kesalahan semoga Allah maafkan. Nah, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.